Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Mari kita simak videonya. Ini adalah korupsi paling gila menurut gua, paling niat, paling ngaco. Makanya jangan suka teriak NKRI, Pancasila dan segala macam. Kalian tahu tuh migas itu dihasilkan dari provinsi mana aja? Dari Aceh sampai pokoknya di luar Pulau Jawa. Lalu kalian bilang mengatakan nggak bisa seorang presiden kalau bukan dari orang Jawa. Yang paling NKRI, paling Pancasila. Negara Indonesia ini kaya oleh sumber daya alamnya yang disumbang di setiap provinsi dari luar Pulau Jawa. Lalu kalian bilang nggak boleh ada pemimpin yang selain keturunan bukan orang Jawa. Kalian sehat? Kalian sehat? Emas, batu bara, uranium, nikel, apalagi boksit, masih banyak lagi, migas. Itu dari provinsi mana? Lalu kalian saat ini framing masyarakat sebagai buzzer, cari pemimpin itu yang paling NKRI, yang paling Pancasila. Orang Jawa lagi. Kalian pikir sumber daya alam bangsa Indonesia ini dari provinsi mana? Lalu kalian bilang mengatakan nggak boleh dari keturunan Yaman, harus orang NKRI, kalau bisa orang Jawa. Kalian sehat? Apa kalian betungki? Mikir ya, buzzer payah. Cuma orang tuh betungki lang kubur untuk nyerdaskannya payah bang. Payah. Jadi kalian tengok aja presiden mana yang selalu naikkan BBM, yang janji ya dulu nggak naikkan BBM. Masihkah kalian bilang terbaik? Emang betungki hijau lah. Dalam logika, jika yang kita sangka selama ini Pertamax ternyata Pertalite, lalu yang kita sangka selama ini presiden ternyata bonekanya sang mantan. Yang kelas bawah dibikin susah nyari gas melon 3 kilo. Yang kelas menengah kena tipu BBM Pertamax. Kan sekbreng, endasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kalau kita masih ingat ada pepatah di kita itu menyebut sekali mendayung dua pulau terlampaui. Hari ini di dalam dunia politik istilah itu kayaknya kelihatan tuh. Sekali surat keluar dua pulau terguncang. Satu pulau Istana, satu pulau di Solo. Pulau Istana dalam hal ini adalah presiden dan istilah umumnya adalah pemerintah. Tiba-tiba membuat semacam definisi baru apa yang dimaksud dengan retreat, yang tidak hanya berkenaan dengan kehadiran kepala daerah, tapi boleh juga wakil kepala daerah atau bahkan boleh diwakili oleh sekretaris daerah. Ini sebetulnya retreat kepala daerah apa retreat pemerintahan daerah gitu. Nah ya tiba-tiba diubah-ubahlah definisinya. Artinya ada semacam kelinglungan di sana gitu ya. Dan yang kedua, ini yang paling menarik. Tiba-tiba mantan presiden yang kita kenal dulu ikonik ya, kalau menjawab pertanyaan dengan nggak tahu saya, tanyakannya ada di saya. Kok tanya saya? Langsung keluar untuk meminta dan menghimbau agar kepala-kepala daerah bersama-sama hadir di dalam retreat yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang itu. Nah ini yang disebut dengan sekali tepuk dua pulau terguncang. Pulau Istana dan Pulau Solo. Para kepala daerah dari PDI Perjuangan mengikuti retret juga di hari keempat. Seperti salah satunya Gubernur Jakarta Mas Pram atau Pramono Anung. Dengan ikutnya mereka di hari keempat, mulai nih jadi santapan empuk untuk para buzzer-buzzer Mulyono, ternak Mulyono, beserta pendukung-pendukungnya Mulyono. Mulai nih ya, isu negatif lagi gitu ya dimainkan. Seperti katanya
PDI Perjuangan partai yang nggak konsisten, ternyata PDI Perjuangan lemah, dan macem-macem isu negatif yang digulirkan oleh mereka. Buat gue sih itu sesuatu yang hal biasa dan nggak aneh banget ya, karena sekecil apapun itu yang terjadi di dalam PDI Perjuangan, pasti buat mereka itu suatu santapan empuk ya, untuk digoreng, disebarluaskan, memframing biar gimana PDI Perjuangan ini seolah-olah partai yang sangat buruk, negatif gitu ya. Seperti contoh ketika instruksinya Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati ketika melarang langsung para kader PDI Perjuangan untuk mengikuti retret di Magelang, langsung tuh ya, ada yang bilang katanya memecah belah anak bangsa, ada yang bilang Ibu Mega ini pendendam, bahkan Jokowi sendiri juga berkomentar bahwa katanya seharusnya para kepala daerah ini patuh kepada rakyat, ikut perintah presiden. Lah sementara gitu ya, Bang Sufi Dasko, Ketua Harian Partai Gerindra, sendiri tidak berkomentar apa-apa. Dia menyikapinya dengan sangat bijaksana, Bang Dasko. Dia malah bilang, ya itu urusan Kemendagri, karena retret itu acaranya Kementerian Dalam Negeri. Dia nggak mau ikut campur masalah internal PDI Perjuangan. Itu baru seorang politikus buat gue ya, Bang Dasko itu, karena gue melihat responnya dia fine-fine aja. Begitu juga dengan Pak Prabowo sendiri, dia juga tidak berkomentar negatif. Lah ini para buzzer dan pendukungnya Jokowi langsung tuh rame, berisik, nggak jelas. Dari sini kan kita bisa menilai ya ada apa sebenarnya. Tapi kalau gue sih boleh jujur ya, secara pribadi menilai ya, gue entah benar entah salah ya, kenapa sih Ibu Mega ini tiba-tiba bisa menginstruksikan ya kadernya untuk tidak ikut retret di Magelang. Kalau gue sih melihat ini Ibu Mega ini sedang melakukan evaluasi. Lagi pengen tes ombak siapa sih sesungguhnya memang yang benar-benar kader PDI Perjuangan murni militan ya untuk PDI Perjuangan. Karena kan ya memang di dalam tubuh PDI Perjuangan juga masih banyak ya penyusupnya, orang-orangnya si Jokowi. Jadi dengan cara instruksi Megawati seperti itu, akhirnya Ibu Mega bisa tahu nih, mana nih kader-kadernya yang memang murni orang-orang PDI Perjuangan, mana nih kader-kadernya yang memang tersusupi oleh si Jokowi. Dari sini akhirnya Mega bisa menyaring. Kalau gue sih menilai itu justru cara Mega ini sangat bagus banget ya. Toh lagi pula retret ini kan bukan suatu keharusan dan tidak ada pelanggarannya sama sekali. Secara undang-undang tidak melakukan pelanggaran. Bahkan Pak Prabowo-nya sendiri juga bilang, yang mau ikut silahkan, yang nggak mau ikut juga silahkan mundur. Presidennya sendiri sempat bicara seperti itu. Jadi nggak ada masalah tuh sebenarnya ketika Mega menginstruksikan itu semua gitu. Karena ya pada dasarnya Ibu Mega ini kan orang yang patuh terhadap hukum, patuh terhadap undang-undang. Jika retret itu adalah suatu pelanggaran undang-undang, nggak mungkin dia berani melarang para kadernya. Seperti itu aja simpelnya. Kenapa kalian para buzzer-buzzer begonya Mulyono, pendukung-pendukungnya Mulyono pada kebakaran jenggot? Ya, gue sih sekarang malah mulai menilai nih ya, mulai ada perbedaan sudut pandang nih antara pendukungnya Mulyono murni dengan pendukungnya Pak Prabowo. Karena orang-orangnya Pak Prabowo, ya seperti Bang Dasko sendiri juga komentarnya fine-fine aja tuh. Udah gua bilang dari dulu, IKN itu rawan prostitusi online. Lo lihat tuh pelanggannya. Kuli proyek. Nih, gue mau udah yakin banget ini. Yang mendukung Pik 2 nih. Rata-rata tukang mesen prostitusi online nih. Maksiat terus lo. Udah mau bulan suci Ramadan masih maksiat aja lo. Aduh. Orang mah kalau kata ibadah tuh nggak belum tapi bener, minimal jangan buat maksiat dah. Kita sadar diri aja deh ya. Kita buat memperbaiki ibadah kita aja susah banget. Ini pakai maksiat. Ampun dah, gue mah ampun beribu ampun. Oke bosku, sepertinya memang sekarang ini dunia sudah agak-agak lain. Apalagi di negeri Konoha ini, ternyata Pertamax pun bisa jadi Pertalite. Ya, jadi bukan cuma orang-orangnya yang kadang-kala membuat kita tertipu ya. Sekarang ya termasuk bahan bakar pun bisa menipu kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.